Banyak. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, pada siang hari ini apakah ada yang tidak hadir? Rehan, Pak. Kenapa itu? Nggak tahu, sakit kerja, Pak. Terus kabarnya gimana nih? Sehat semua ya? Sehat. Luar biasa. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, apakah ada yang ingat tentang materi sebelumnya pertemuan kemarin tentang apa? Akhlak Terpuji, Pak. Contohnya apa saja akhlak terpuji itu? Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang, coba kalian tebak ini gambar tentang apa? Wong bilang grenet, Pak. Ya. Gibah. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang gibah. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan istilah gibah ya? Dia soalnya sering, Pak, kayaknya. Nah, bahkan sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Kita. Nah, gibah yaitu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, ya Allah. Nah, pengertian gibah itu apa? Ada yang tahu nggak pengertian gibah itu apa? Apa gini orang? Rasa-rasa, ngomongin Rasa-rasa, orang, Pak. rasa-rasa, Iya. menggunjing, gosip. Nah, secara bahasa, gibah berasal dari bahasa Arab, dari kata ghabah yagibu ghaibah, artinya baik, tidak hadir. Maksudnya apa? Yaitu tidak hadirnya seseorang di dalam sebuah pembicaraan. Nah, itu termasuk gibah. Nah, sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gibah yaitu kegiatan membicarakan keburukan atau aib dari orang lain atau bergunjing ya. Gosip itu juga termasuk gibah. Nah, walaupun yang dikatakan itu benar, itu termasuk perbuatan yang salah dan dilarang, yaitu perbuatan zalim. Apalagi kalau perbuatannya itu salah, perbuatannya tidak benar. Nah, di sini hukum larangan gibah terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Mari kita baca bersama-sama ya. Alif Bata.
Nah, arti dari ayat ini yaitu wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, di dalam surah ini sudah dijelaskan ya bahwa hibah itu sangat dilarang. Bahkan dosanya itu diibaratkan seperti memakan bangkai daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Nah, kita aja melihat daging bangkai aja sudah jijik, apalagi sampai memakannya. Nah, selanjutnya dampak dari hibah itu, ada yang tahu nggak dampak dari hibah itu apa? Dibenci Allah. Azab. Terus Apa tuh? ya, nah dampaknya yaitu satu, mendapat dosa besar seperti dalam Al-Quran surah Al-Hujurat tadi, yang mendapat dosa seperti memakan bangkai saudara yang telah mati, dan dosanya juga seperti itu, melebihi dosa dari berzina. Nah, dampak yang kedua yaitu dengan melakukan gosip, seseorang telah berbuat zalim kepada orang lain. Karena kita membongkar aib-aibnya, membicarakan aib-aibnya di belakangnya, sehingga dia merasa tidak suka pada apa yang kita bicarakan. Terus tidak dimaafkan sebelum mereka meminta maaf kepada orang yang dibicarakan. Nah, itu salah satu dampak dari hibah. Terus merendahkan derajat manusia. Maksudnya dengan kita melakukan hibah, pasti orang-orang akan mengejeknya, mengolok-olok, menertawakannya tentang aib-aib yang ada pada dirinya, sehingga martabat dari dia pun akan jatuh. Lalu contohnya, ada yang tahu nggak contoh pembicaraan hibah itu kayak apa? Tahu? Bukan? Itu rehan itu. Pak Rehan itu kayak itu kamu nyampein mana? Iya, ada ini loh malahan. Itu ya salah satu pembicaraan yang menuju ke hibah. Nah, contoh pembicaraannya yaitu yang pertama, pembicaraan yang berkaitan dengan kekurangan tubuhnya. Misalnya si A, ya body shaming, misalnya si A itu di ya ini juga bisa ya, si A tubuhnya tempelan, terus dia ngomongin orang kan itu kalau si A denger kan kasar. Apa loh Pak? Terus pembicaraan yang berkenaan dengan keturunannya, misalnya ada anggota keluarganya yang seorang pemabuk, terus kita pemabuk, orang judi lah, terus kita menuduhnya ya anak orang judi, anak pemabuk, gitu kan nggak enak didengarnya, itu tidak boleh ya. Terus pembicaraan yang berkenaan dengan akhlak, misalnya orang ini yang kita bicarakan itu sikapnya kikir, sombong, atau sifat-sifat tercela lainnya lah. Terus pembicaraan yang berkenaan dengan masalah agama, misalnya dia itu nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat. Nah, itu kita tidak perlu membicarakan itu kepada orang lain ya, cukup kita membicarakan kepada orangnya langsung supaya dia berubah. Terus pembicaraan yang berkenaan dengan urusan dunia, misalnya si A ini orangnya maaf agak bodoh, terus kita ada hafal ya. Terus kita melihat dia, wah dia ini orang bodoh ya. Itu kan kalau dia mendengarnya tidak suka. Nah, terus apa aja upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari hibah? Ada yang tahu upayanya apa aja? Ya, diam. Terus ada lagi yang tahu? Bisa ya. Husnuzon, mengingat Allah. Senantiasa beristighfar. Nah, betul. Cuci mulut. Di rumah. Nah, di rumah kan biasanya kita seringnya pakai HP kan.
Nah di sini juga bisa untuk dibantu. Oh iya Pak, gimana Pak? Pengalaman ya Pak. Gimana Itu caranya? kan lah, tapi bisa itu. Oh, gimana Pak? Ya digeruk terus. Contohin Pak. Ya tahu sendiri lah. Jadi gibah itu bisa di mana saja. Ya terus Pak. Terus upayanya yaitu itu memperbanyak ilmu agama ya tadi. Kalau kita belajar ilmu agama, pasti kita akan tahu dampak-dampaknya gibah itu seperti apa sih ya. Seperti dalam Quran surah Al-Hujurat itu sudah dijelaskan bahwa dampaknya seperti memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati dan melebihi dosa dari berzina. Maka kita akan menghindari dosa itu karena kita mempunyai ilmunya. Terus diam atau tidak menanggapi. Maksudnya diam atau tidak menanggapi yaitu kalau ada orang yang mengajak kita melakukan gibah misalnya, kamu tahu nggak? Misalnya kan gitu. Terus, itu sebaiknya kita untuk menghindar atau nggak usah atau mencari topik lain, bukan diam dan menanggapi. Diam dan oke termasuk gibah loh. Dan dosanya sama seperti orang yang kita gibahi. Bahkan saat kita gibah itu menyebut nama orang yang kita bicarakan, pahala kita sudah mengalir ke orang yang kita bicarakan. Selanjutnya menasihati pelaku gibah untuk menyudahinya. Nah, dengan kita tadi memperbanyak ilmu agama, kita dapat men-share ilmu agama kita tadi kepada orang yang melakukan gibah itu, tapi dengan cara yang baik. Selanjutnya yaitu menjauhi lingkungan yang suka gibah. Nah, apabila lingkungan itu sudah tidak bisa untuk diajak kompromi seperti tidak dinasihati, sudah tidak bisa, lebih baik kita untuk menghindarinya. Karena dosanya kan sama saat kita menghindari itu. Nah, sampai kami apakah ada pertanyaan? Belum Pak, cukup Pak. Bapak akan berikan suatu permainan konsentrasi lah. Ya. Siapa? Nanti instruksinya gini. Kalian ini harus fokus ya. Instruksinya itu kalau Bapak suruh angkat tangan, ini ada kata kuncinya ada di Bapak. Bapak suruh angkat tangan, nanti kalian angkat tangan. Bapak suruh turun tangan, turun tangan. Tapi kalau nggak ada kata Bapak, berarti kalian jangan ya. Kali itu. Ya, pokoknya selain ada kata Bapak jangan diikuti. Bapak diri Pak. Udah ya, kita mulai ya. Siap. Ini contoh dulu ya. Ya. Bapak suruh angkat tangan. Angkat tangan. Satu. Bapak suruh turun tangan. Angkat tangan. Nah, gitu ya. Permainannya gitu ya. Konsentrasi ya. Maju. Nah, Bapak suruh angkat tangan. Bapak suruh turun tangan. Bapak suruh angkat tangan. Suruh turun tangan. Nah, Kapan Pak? Suruh angkat kaki Pak. Bapak, jawab. Bapak suruh turun tangan. Nah, coba Mbak Sarah tadi bisa menyebutkan dampak dari gibah itu tadi apa aja Mbak? Ya. Dosanya tadi apa Mbak? Dosanya contoh dosanya itu seperti apa? Melebihi zina. Kan? Dan memakan daging saudaranya. Ya. Bangkai. Dengan melakukan gosip telah berbuat zalim kepada orang lain. Tidak akan dimaafkan sebelum mereka meminta maaf kepada orang yang dibicarakan. Kemudian merendahkan dan manusia. Itu ya, tadi termasuk ajar warna. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu gibah itu adalah perbuatan tercela, yaitu membicarakan orang lain tanpa adanya dia
padanya orang yang kita bicarakan. Istilahnya bahasa Jawa ya rasanya itu tadi ya. Ya, Nah, siap. dampaknya yaitu seperti mendapatkan dosa besar seperti memakan daging bangkai saudaranya dan merendahkan derajat manusia. Upaya menghindarinya yaitu salah satunya mendalami ilmu agama dan menjauhi lingkungan dari kita tadi. Terus sekian pembelajaran pada pagi siang hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, pesan Bapak untuk kalian semua yaitu jauhilah perbuatan tercela gibah ini karena dosanya sangat besar ya. Ya. Nah ini pesan untuk kalian dan untuk saya juga ya terutama karena ini juga melakukan. Pengen panas di kamarnya. Nah itu ya. Guru. Jadi ya. Nah untuk materi yang akan materi pertemuan selanjutnya yaitu tentang hoax dan fitnah. Kalian bisa belajar hoax dan fitnah ya. Kalian bisa belajar tentang itu. Ya, Pak. Nah itu Bapak akan memberikan PR pada kalian pada halaman 80 ya pada LKS ya. Oke, siap. Mungkin itu saja. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.